Sergi Farhan Agis. Saya asli Sunda tapi di Bogor. Kebetulan sama seperti dua teman saya mahasiswa Universitas Jati semester 3 dari Prodi Jurusan Tasawuf Psikoterapi. Perkenalkan, nama saya Seni Sabi Kurnia, asal dari Majalaya, Kampung Separako, dan saya cuma mengantar kuliah. Berarti yang mahasiswanya satu lagi. Alhamdulillah baik. Seperti yang dimintakan dalam surat resmi adalah mengenai tarekat yang nanti akan dijelaskan bahwa apa itu tarekat dan tarekat di sini itu apa. Mudah-mudahan dengan kedatangan adik-adik semua ke sini ini tidak semata-mata asal-asalan ya, tetapi ada maksud dan tujuan, dan ini suatu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di samping dengan kebutuhan sekolah, ada juga yang mungkin bisa diambil gitu ya manfaatnya, dan ini mungkin nanti agak sedikit berbeda dan tidak usah kaget karena ini penjelasannya akan sangat ilmiah gitu ya, dan pasti itu yang dibutuhkan daripada akademisi ya, pasti itu keilmiahannya gitu. Karena biasanya orang akademisi ketika tidak ilmiah, tidak masuk logika, itu tidak masuk gitu. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu karena mungkin ini sendiri ya, nanti Pak Ketua setelah penyampaian ulasan, penyampaian uraian, dan ada mungkin sedikit tanya jawab ya sesuai yang diuraikan, boleh gitu, mungkin berapa menit karena beliau akan mengejar langsung ke Jakarta. Jadi tidak akan lama, tapi kita nanti bisa terus berlanjut, mungkin ada tanya jawab dengan teman-teman yang lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu dan tepat pada Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Idin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, serta dengan bertazim kepada yang mulia Tuan Guru Mursyid, kami sampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya dan sehalis-halisnya. Izinkan kami dari pimpinan Majelis Zikir Thariqat Nasabaniyah Kholidiyah Nusantara untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tarekat kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada segenap sivitas Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya dari Fakultas Tasawuf dan Psikoterapi. Ini sungguh sesuatu yang membahagiakan kami, karena tarekat kami ini tarekat yang tidak mudah untuk dapat diterima di kalangan masyarakat itu, apalagi namanya tarekat arwah itu ya, sesuatu hal yang imateri itu ya, bukan materi, tidak bisa dibaca oleh pembaca virtual itu, jadi tidak mudah ini dipahami. Untuk itu kami menyambut sangat gembira ketika akademisi bisa masuk ke sini. Jadi kami silakan disampaikan ke seluruh teman-temannya, kita siap beraudiensi dengan dosen-dosennya atau dengan terutama yang ahli-ahli di bidang tasawuf, sekaligus untuk saling cross check lah seberapa ini sih thariqat kami. Agar memudahkan ini, izinkan saya untuk berdiri ya, biar mirip kayak dosen.
Jadi ini dimatiin nggak? Ini ya. Ah. Jadi tasawuf kita itu namanya adalah dari tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Saya sampaikan dulu ya. Tasawuf itu adalah ilmu untuk membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafas. Praktek dari tasawuf itu namanya tarekat. Nah, inti dari tarekat kan, inti dari ruhnya yang ingin dicapai dari pembersihan jiwa adalah bagaimana ruh itu menjadi panglima dalam diri kita, sehingga kita memang fokus langsung kepada tujuan utamanya, yaitu bagaimana ruh itu menjadi panglima dalam diri kita. Oleh karena namanya kita adalah tarekat arwah. Artinya apa itu tarekat arwah? Yaitu sebuah laku, sebuah praktek bagaimana memperjalankan rohani kita itu di alam rohani, di alam akhirat. Mengerikan kan? Bagaimana kita yang hidup di dunia ini, tetapi roh kita berjalan di alam akhirat. Ini sedikit secara ininya saya perlu jelaskan ya, karena ini akademisi, bahwa secara umum ilmu setelah dari Rasulullah itu ada dua itu ya. Yang pertama bahwa Rasul itu kan kotanya ilmu, dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya ilmu. Itulah yang menghasilkan ilmu-ilmu di bidang syariat. Namun ada hadis lain bahwa seluruh yang Allah berikan ke dalam dadaku telah aku tumpahkan kepada dada Abu Bakar As-Siddiq. Itulah namanya mewariskan rohani, yang secara literasi itu jarang untuk dibahas ini ya, karena ini ilmunya ilmu khusus itu. Jadi dapat saya sampaikan, yang menarik dari silsilah tasawuf ini, kedua ilmu tersebut ternyata dia menyatu di Ja'far As-Siddiq ini. Saya tidak akan terlalu panjang lebar, saya hanya menceritakan apa sih yang menjadikan hal yang paling khusus di dalam tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Ini adalah tarekat terbesar ya, kan tahu itu ya. Ini tarekat mainstream terbesar di dunia, tarekat Naksabandia ini. Kenapa dinamakan Naksabandia? Awalnya namanya tarekat Siddiqiyah karena berasal dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian begitu muncul sang mujadid, yaitu Bahaluddin Al-Bukhari An-Naksabandi, beliau memperkenalkan tentang zikir sir, yaitu mengukir kolbu, bagaimana kolbu itu diukir dengan zikir ke dalam hatinya secara diam, secara sir, itu sehingga hatinya, kolbunya itu secara otomatis dia akan Allah, 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 karena sistem getaran itu, vibrasi dan resonansi. Kemudian sekian tahun kemudian lahir juga sang mujadid baru, namanya Diauddin Khalid Al-Utsmani Al-Kurdi. Dialah yang menciptakan teknik rabitoh. Nama lengkapnya Naksabandia Kholidiyah. Atas dasar ini maka dari namanya itu diambil Khalid sama Naksabandi, sehingga Naksabandia Kholidiyah. Teknik rabitoh ini yang seringkali juga dicurigai oleh orang-orang awam, dikirain kita itu menyembah potret, menyembah foto gitu. Padahal itu adalah teknik mentransmisikan ruhani, seperti barcode dalam HP itu. Nanti akan saya jelaskan. Menariknya lagi, pada menjelang kehancuran Turki Utsmani, di mana Arab Saudi itu dipimpin oleh Raja Saud dan kelompok Wahabi, yang tentunya kelompok Wahabi itu tidak welcome lah dengan tasawuf, kan tahu kan ya itu. Makanya tokoh terakhir di sana ada Sulaiman Az-Zudi dan Syekh Ali Ridho di Jabal Kubais. Dan pada saat itu hampir seluruh ulama Indonesia itu berguru ke sana. Singkat cerita, hampir dipastikan bahwa ulama yang mewarisi silsilah Tarekat Naksabandia Kholidiyah ini sekarang sudah ada di Indonesia. Sejak berakhirnya era Jabal Kubais sampai saat ini. Dan tidak akan lama lagi ini akan menjadi mercusuar dunia, kebangkitan tasawuf ketika dunia ini sudah sangat materialistis. Orang kebahagiaannya sudah tidak didapatkan lagi dari perspektif materi. Oke, lanjut Bang Rocky. Nah, ini visi dan misi kami.
kembalinya kejayaan agama tauhid atau agama samawi yang bermetodologi di bumi persada ini. Bahkan sesungguhnya kita itu ingin seluruh dunia ini ya. Kita seperti itu visinya. Bagaimana inti dari agama samawi adalah kebersambungan antara alam dunia dengan alam akhirat. Ketika dunia dan akhirat tidak bersambung, maka itu hanya agama arti saja. Hanya kausalitas duniawi saja. Dan misi kita adalah mengembangkan metode dakwah dalam perspektif ilmiah dan amalia. Kemudian struktur organisasinya kita sudah ada di 13 wilayah. Itu seperti ini ya, nanti dibaca aja. Dan jumlah anggotanya kita tidak tahu persisnya. Tapi belum banyak juga sih. Ya 1000-an lah, mungkin 1000, 2000 paling banyak. Di Jakarta sendiri yang ini sebenarnya udah 200 itu. Tetapi yang terdaftar di HP hanya 70. Dari 70 yang mau hadir ya paling maksimal 50 itu maksimal itu. Seperti itulah ya, ini kita tahu. Hanya kita yang sudah berkedudukan di kita itu ada yang tercatat terakhir itu data terakhir ada 205 itu. Ini adalah tertinggi di sini. Ini di luar mursyidnya ya. Ini adalah pimpinan Zahiriyah. Kemudian di bawahnya ada PPDZ. Ini yang berhak memimpin suluk ini kalau sudah PDZ ini. Kalau PMT ini yang bisa menurunkan tarekat. Dia istilahnya bisa membaiat lah kalau ini. Ini di level ini. Dan seterusnya. Kalau untuk ibu-ibu namanya ini. Totalnya ada 205. Lanjut. Nah ini yang menjadi teorema dasar kita. Jadi bagaimana kita semuanya akan menghubungkan sesuatu yang fisik dengan yang metafisik itu. Jadi pola hubungan fisik dan fisika itu seperti ini rumusannya. Segala yang metafisika di alam fisik maka terbaca metafisika. Akhirat di alam fisik metafisika kan ya? Kan nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa ini kan. Makanya dia hasilnya terbaca metafisika. Tetap tidak terbaca. Segala yang fisik dalam fisik maka terbaca fisik. Ini fisik, saya fisik, ini fisik, semua terbaca fisik ya jelas. Nah yang menarik adalah 3. Segala yang metafisika di alam metafisika maka terbaca fisik. Kita akan menduga metafisika. Kita akan mengeksplorasi metafisika, yaitu alam akhirat. Dari manakah kita? Maka kita harus menemukan instrumen yang metafisika juga. Apa instrumen metafisika dalam diri manusia? Itulah namanya ruh. Tapi mencari ruh juga tidak gampang, karena ruh adalah urusan Tuhanku. Ini logis sekali, nanti akan tahu adik-adik bagaimana runutan alur logiknya itu ya. Ini hanya kemudian segala yang fisik di alam metafisika terbaca metafisika. Jadi kita fokus pada yang nomor 3 ini. Ini rumus-rumus bagaimana kita cara bersambung kepada Allah. Jadi apapun, siapapun, seberapapun dibagi dengan Tuhan yang tidak terhingga, maka hasilnya adalah limit 0. Jadi apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, dibanding dengan Tuhan kita adalah 0. Maka tinggal dibalikkan saja. Bagaimana agar kita dapat ke yang maha terhingga? Maka seberapapun Anda, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, sebodoh apapun Anda, sekaya apapun Anda, semiskin apapun Anda, maka ketika Anda nolkan nafsu Anda, diri Anda, maka menjadi limit tak terhingga. Artinya, siapapun kita, kalau kita mengfanakan diri kita, mengenolkan diri kita, aku itu nggak ada. Sehebat apapun, aku nggak ada juga kok. Itu. Maka itu kita akan mencapai limit tak terhingga. Inilah bagaimana kita mencoba untuk menggapai Tuhan itu seperti ini. Rumusan alur logiknya. Oke, lanjut. Atas dasar hal tersebut kita punya 4 metode laku dalam tasawuf. Ini jadi perbedaannya dengan syariatnya. Kalau syariat itu mencontoh itu sesuatu yang bisa diamati. Namanya syariat kan ya, sesuatu yang bisa didengar, dilihat, dirasakan dan seterusnya. Itulah adalah syariat itu.
Makanya berbeda kita adalah bagaimana kita dari aspek rohaninya. Sehingga metodologi yang kita sampaikan adalah yang pertama kita melakukan aktivasi ruh, yaitu yang biasa dikenal dengan baiat, berupa penanaman nur iman dan nur kitab sebagaimana Quran surat Asy-Syura 52. Jadi ruh itu punya dua potensi utama, potensi nur iman dan nur kitab. Potensi itu tidak akan pernah aktif kalau tidak ada treatment khusus. Maka ini pentingnya, bagaimana ruh kita itu teraktivasi nur iman dan nur kitabnya. Jadi sederhananya gini, ketika manusia itu dilahirkan di alam dunia ini, nanti di slide berikutnya aja biar pas. Kemudian berikutnya adalah zikrullah. Zikrullah kita dilakukan secara sir, tidak secara zahar, tetapi kita tembakkan kepada kolbu kita, dan itu sifatnya adalah zikrullah itu, atau dikenal dengan tawajuh kita itu. Intinya adalah bagaimana kita mentransmisikan energi rohani kita dengan mursyid kita agar saling selaras itu ya. Itu namanya biasanya kita tawajuh. Kemudian ada yang berikutnya adalah suluk. Suluk itu mencontoh Nabi ketika beliau sedang menuju proses menjadi Nabi. Itu namanya kholwat di Gua Hiro. Beliau antara 6-7 tahun. Kemudian setelah beliau menjadi Nabi, beliau biasa berkholwat di masjid-masjid, biasanya pada 10 hari di bulan puasa. Itu namanya iktikaf zaman sekarang. Cuma zaman sekarang itu dimudah-mudahkan. Iktikaf yang penting berdiam di masjid, setelah sholat tarawih gitu ya, sampai sahur gitu udah selesai. Padahal aslinya Rasulullah itu di dalam kelambu selama 10 hari. Sampai ada pernah cerita kan, Rasulullah kepalanya dikeluarkan, disisiri oleh istrinya itu. Itu dari balik kelambu. Kelambunya nggak ada contohnya. Kita itu biasa suluk itu dalam kelambu 10 hari. Jadi kita itu nggak keluar dari situ. Keluar hanya untuk sholat 5 waktu, makannya cuma 2 kali. Jadi cuma 2 kali kita makannya. Terus paling kalau ke belakang, kalau kita batal wudu, hanya itu aja. Selain itu enggak, ini selama 10 hari. Dalam rangka bagaimana kita memaksimalkan energi rohani. Nanti akan kita jelaskan bagaimana caranya itu. Kemudian yang terakhir adalah ubudiyah. Ini lebih kepada aplikasinya. Jadi termasuk ini, Dek, bangunan-bangunan ini semua yang membangun ini jamaah. Jadi kita nggak pakai tukang ini. Makanya kalau dilihat dengan kasat mata ini mungkin kurang ini ya, kurang eye catching ya, kurang indah di sebelah mata. Tetapi kalau dilihatnya dengan rohani itu akan beda ya, getarannya beda gitu. Oke, lanjut. Nah ini saya sedikit, karena ini sering sekali menjadikan bahan pembicaraan di luar itu ya, jadi saya sampaikan. Dalilnya sebetulnya ada, Rabi itu adalah merupakan subsistem dari wasilah, ini suatu teknik menyambungkan ruhani murid atau salik ke dalam sistem wasilah melalui guru ruhani. Sebenarnya yang paling utama di ilmu ini hanya 2 sebenarnya. Bagaimana kita dikenalkan dengan sistem wasilah, dan bagaimana kita mentransmisikan energi ruhani dari mursyid kepada saliknya. Nanti prinsipnya seperti itu dulu ya. Jadi tidak mungkin manusia di dunia ini tuh berhubungan langsung dengan Tuhannya, itu nggak mungkin. Beda dimensional, beda ruang dan waktunya, beda materinya. Jadi nggak mungkin. Oleh karenanya Tuhan selalu mengirimkan utusannya. Inilah ruh Rasul ini. Kalau ulama-ulama menyebutkan Nur Muhammad ini, tetapi secara istilah umumnya sebenarnya Rasulullah, ruh Rasul. Jadi beda antara Rasul dengan Nabi. Rasul itu adalah entitas rohani. Dia ada sepanjang masa. Dia kekal, dia qadim. Dia ada mendahului dunia, bahkan dunia hancur pun dia tetap ada. Karena dia sifatnya abadi. Jadi seluruh rukun iman itu sama ya, abadi. Ini kuncinya, jadi gampang sekali sesungguhnya. Rukun iman itu abadi, dia ada di alam ini, di alam akhirat semua. Nanti kita akan dapat dengan mudah memetakan
atau dapat dengan mudah mengkoreksi pemahaman-pemahaman yang keliru. Ini silakan nanti dibaca sendiri aja lah ya. Oke, lanjut. Nah, itu saya untuk pengantarnya selesai. Nah, ini kalau ada ingin tahu bagaimana apa ya yang saya sampaikan itu, saya punya channel ini. Kalau pengen mempelajari dengan ini, silakan ditonton YouTube saya. Kalau suka like, kalau nggak suka unlike juga nggak masalah kita. Kalau mau dibantah di situ silakan. Kita amat terbuka. Ramai nanti diskusi-diskusi di forum ini. Saya bahkan di beberapa ini battle terus saya. Jadi dengan seluruh ulama-ulama nomor wahid di Indonesia itu saya ini ramai di situ. Silakan untuk bahan ini ya. Ini penting. Jadi biasanya agama itu monolog gitu ya. Orang yang dianggap keramat itu menyampaikan, audiensnya ngikut semua. Kalau kita enggak, kita selalu dialog gitu. Ini bisa sebagai semacam apa ya perbandingan lah. Silakan di ini nanti ya. Oke? Ini yang akan menjadikan materi inti dari kita bahwa kita mengambil sebuah tema yang umum yang mungkin bisa mengatasi persoalan tentang keberagamaan di era saat ini, sehingga kita mengambil judul teknologi rohani, memadukan sains dan spiritual sebagai role model beragama di era postmodern. Keren kan ya bahasanya ya? Jadi sudah teknologi jadi sudah ada ukurannya, sudah jelas, sudah aplikatif, sudah bukan literasi lagi. Mana dalilnya, mana contohnya, oh itu jauh, itu belum mengenal, bahkan itu belum sampai metodologi. Kalau Anda masih mana dalilnya, mana contohnya, itu baru rumusan masalah, baru hipotesis. Benar nggak? Untuk menyusun kerangka logisnya, Anda harus punya hipotesis. Dasar untuk hipotesis ya dalil-dalil itu. Tapi kalau sudah teknologi, sudah terapan. Jadi nanti yang kami sampaikan adalah itu sudah hasil dari ramuan-ramuan itu. Nanti kembali lagi udah sampai teknologi, tanya lagi mana dalilnya gitu. Oke, lanjut. Ini yang selalu menjadi pertanyaan manusia sepanjang peradaban dunia. Inilah di mana Tuhan. Sampai kita mengenal ada 2.500 jenis Tuhan dikenal di dunia ini. Dan ada 4.000 jenis agama. Semuanya mengklaim Tuhan saya paling hebat. Gitu. Makanya itulah hebatnya konsep Laisa kamitslihi syai'un. Ini sungguhnya bisa jebakan Batman kalau orang tidak paham. Berlindung di balik Laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya tidak bisa dibantah kalau udah Laisa kamitslihi syai'un. Wah, pokoknya Tuhan saya yang Laisa kamitslihi syai'un gitu. Untuk membatas seluruh perspektif Tuhan-Tuhan itu. Tapi kita tidak boleh berakhir di sini. Kalau Laisa kamitslihi syai'un, bagaimana kita menyembah, bagaimana kita berinteraksi. Sementara informasi tentang Tuhan itu perspektifnya, bahkan kadang-kadang kalau pakai perspektif materi tidak bisa dikonstruksikan. Coba ini, dia yang awal dan yang akhir. Wal awalu wal akhiru wad dohir wal batin. Kan seperti itu ayatnya ya. Bisa nggak dikonstruksikan ini? Dia awal, dia akhir. Dia zahir, dia batin. Di atas atau di bawah. Itu pasti tidak akan ketemu titiknya. Karena itu saling menafikan. Dia jauh di atas ars, tetapi lebih dekat dari urat leher. Makanya di konten-konten saya sering saya ledekin itu. Pendakwa-pendakwa yang suka Tuhan lebih dekat dari urat leher. Saya sampaikan, urat lehernya ketemu, Tuhannya pasti tidak ketemu. Apalagi kalau yang bawa ayat, Tuhan berada di ars. Saya katakan lagi, pasti arsnya nggak ketemu, apalagi Tuhannya. Silakan, kalau ada yang bawa ayat itu tanyakan. Anda kan mahasiswa kritis, harus bisa mempertanyakan, jangan hanya bawa ayat tetapi tidak bisa menjelaskan. Kemudian, biar lebih keren, saya mengambil sebuah kata-kata bijak, kata-kata masyhur dari adik kelas saya, namanya Nikola Tesla. Jika ingin menemukan rahasia semesta, berpikirlah pada terminologi, energi, frekuensi, dan getaran. Ilmu kita itu nanti akan melampaui ini.
Jadi kita sudah energi sama getaran kita gabung jadi satu, itu namanya gelombang. Frekuensinya tetap kita pakai, kita tambah satu lagi namanya potensi. Itulah ruh nanti yang akan menjadi peran kita. Bagaimana kalau ilmu kita itu dibandingkan dengan Tesla. Dan nanti kita akan tahu Tesla sebenarnya di mana sih? Tesla, Einstein, terus siapa? Stephen Hawking, itu ilmunya di mana? Ternyata sudah ada semacam kisi-kisi lah untuk mengetahui Tuhan, yaitu kata-kata bijak atau maqalah masyhur dari seorang sufi. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Kalau orang syariat melihat kata-kata ini, diskusinya apa? Sahih apa enggak? Siapa pembawanya? Siapa yang menceritakannya? Di kitab apa? Ada enggak dalilnya? Itu kaum syariat. Dia literal, dia kalam ketemu kalam. Omongan ketemu omongan. Kalau kita tidak seperti itu, buktikan saja. Kata-kata apapun kita buktikan. Riset. Gitu. Dan ini juga akan membongkar semacam bagaimana habit pendidikan di Indonesia saat ini yang memang sangat minim dengan riset, lebih kepada senangnya berkalam. Berkalam itu omong-omong gitu ya, hanya sekedar ngomong. Dan lebih ini lagi ternyata Tuhan adalah sebagaimana hadis qudsi kalau nggak salah ini ya, kuntukan zen makfian, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Ini sejarah bahasa sendiri ya. Singkat cerita, oh ya, ini ada maqalah masyhur dari Mbah Mun ini. Mbah Mun punya maqalah ini, silakan boleh diuji. Apapun yang dipahami tentang Tuhan pasti benar jika berada pada dimensinya. Sebaliknya, apapun yang dipahami tentang Tuhan pasti salah jika tidak berada pada dimensinya. Oke, lanjut. Nah, ini karena psikoterapi ini menjadi penting mengenal diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sesungguhnya diri kita siapa? Mbak Intan itu siapa sih? Apakah seorang wanita dari Raja Engkek berbaju biru gitu? Kalau baju birunya saya ganti dengan putih, apakah menjadi bukan Mbak Intan? Oh, yang tangannya begini-begini, kalau tangannya diganti dengan tangan buatan, apakah tetap menjadi bukan Mbak Intan? Nah, ini menjadi penting ini. Karena yang dipertanggungjawabkan dalam hidup kita adalah tentang diri kita. Diri dalam bahasa Al-Qur'annya biasa disebut dengan nafas atau jiwa atau kesadaran. Dalam bahasa psikoterapinya ya, psikiater ya, itu adalah kesadaran. Itu adalah hasil interaksi antara ruh, akal, kolbu, dan naluri. Interaksi antar empat inilah yang menghasilkan kesadaran. Mana yang dominan dari interaksi ini, itulah kualitas kesadaran. Jadi keliru besar kalau jasad itu ada, bahwa kesadaran ada di dalam jasad. Jasad itu ada di dalam kesadaran. Karena orang tertipu dengan materi. Sebentar lagi kita akan, nanti kalau hukum medan kuantum itu sudah terungkap, kita akan tahu bahwa bagaimana gelombang-gelombang atom itu ternyata dia bekerja di luar tubuh kita. Makanya kan kalau kita masuk kuburan suka merinding gitu ya. Itu energi dari luar juga itu. Ini oke lah, jangan ke situ dulu ya. Ketika ruh yang dominan dalam diri kita, itulah kita berada dalam alam atas sadar. Itu yang disebut kualitas yang nafsul mutmainah. Ciri-cirinya dia sudah zero, tanpa preferensi, not hasrat, not belonging. Jadi tidak ada kepemilikan, tidak ada hasrat. Inilah ruh-ruh yang suci. Kenapa saya menjelaskan ini? Karena tarekat ini ingin kita menembus ke frekuensi ilahiyah. Kita ingin memasuki alam akhirat. Sehingga ini menjadi penting. Teori dasarnya ini. Ini bisa diketahui nggak akal? Akal bisa diketahui.
dia dalam neuroscience dia ada lokasinya, dia ada di otak. Bahkan silakan sama erat sekali hubungannya dengan otak. Termasuk kolbu juga bisa dipelajari. Dan ini nggak begitu kelihatan. Ini adalah naluri. Kalau ini silakan baca sendiri ya. Alam sadar itu ketika akal dominan, maka kita berada dalam akal sadar. Dan ini hanya 5-10%. Dan yang bawah ini ketika yang dominan adalah naluriahnya, kita berada di dalam bawah sadar. Isinya adalah naluri, nafsu, makan, tidur, seksual, dan sebagainya. Ini kemarin saya ramai eksplorasi tentang surga. Jadi makanya tonton nanti video saya. Bagaimana saya membantai para pendakwa-pendakwa yang surga katanya isinya para bidadari. 70 bidadari, bayangin. Makan makanan yang enak. Itu di area sini. Nggak mungkin surga berada di area seperti ini. Area-area istilahnya area-area becek gitu. Tuhannya deh apa untuk di area surganya harus berada di area ini, nafsul mutmainnah, not belonging, zero, tanpa preferensi. Oh masih ada bidadari 70. Itu silakan nanti dilihat. Mudah untuk membantah ini ya argumen-argumen seperti itu. Karena kita eksplorasi di ruang rohani. Ruh bisa diketahui nggak? Bohong kalau ada orang ngomong, wah ruh ada namanya, ruh begini sifatnya, itu bohong. Dia berada di alam qadim. Dia tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Maka untuk mengetahui ruh gimana? Sederhana sekali. Kesadaran diri kita. Karena ruh adalah bagian dari jiwa, bagian dari nafas, bagian dari kesadaran. Dialah salah satu unsurnya. Untuk tahu ruh kita, maka standby-nya akan kita matikan ini, matikan ini, matikan ini, maka akan muncul ini. Clear nggak? Logis nggak? Tidak terbantahkan ini. Tapi bukan dimatikan, nanti salah ini lagi ya, di standby-kan, dinonaktifkan. Naluriahnya dimatikan, kolbunya dimatikan, akalnya dimatikan. Nanti yang akan muncul ini. Inilah treatment yang kita buat, namanya tarekat arwah. Logis sekali, jadi terukur sekali. Namanya seperti biasa sesungguhnya, prosesnya tazkiyatun nafas, takholi, tahali, tajalli. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau saya bahas lagi jiwa, interaksi ini ada di mana lagi, wah itu nanti ya. Banyak lagi itu bisa 1 semester, 2 semester itu satu slide aja 1 semester ini. Oke lanjut aja. Biar nanti baca sendiri. Ini jangan dibaca terlalu pusing ya. Ini ilmunya Tesla sama Einstein soalnya. Ini sungguhnya kita ini hanya membaca pola. Slide ini adalah membaca pola. Bagaimana ternyata gelombang itu, gelombang elektromagnetik itu sifatnya gradatif. Sedikit saya kasih tahu ini. Dari yang gradatif itu ternyata yang bisa dibaca oleh manusia ini. Jadi manusia yang bisa membaca virtual kita itu hanya sedikit sekali dari bagian dunia ini. Yang perlu saya sampaikan, ini sifatnya termasuk suara juga. Ini sifatnya gradatif dan ini ada polanya. Misalnya ini infrasound, sound, ultrasound, terus kemudian infrasonik, sonik, ultrasonik, kemudian suprasonik, mahasonik. Ketemu nggak ininya, polanya? Jadi semesta ini terkonstruksi seperti itu, terdiferensiasi. Ini kalau nggak lebih percaya lagi, ini gradasi gelombang itu seperti itu. Ternyata gradasi materi di dunia ini juga seperti itu. Ini alam dunia ini kan yang alam 3 dimensi yang bisa kita lihat itu ya. Kita lihat, kita raba, kita dengar. Begitu sampai pada level unsur hanya ada 94. Ini masih bisa diamati. Begitu sampai pada level partikel subatomik, ini sudah tidak bisa diamati.
Di sini makanya namanya ada konsep. Kita mengenal hukum medan kuantum. Ternyata di hukum medan kuantum ada dua hukum, namanya superposisi dan super entanglement, yang mirip sekali dengan roh. Superposisi adalah sebuah partikel subatomik, dia bisa menempati posisi yang berbeda-beda, ruang dan waktu yang berbeda-beda. Entanglement adalah satu, dua, atau beberapa partikel subatomik yang berbeda ruang dan waktunya, dia bisa saling terhubung. Kedua ilmu ini menghasilkan konsep tentang paralel multiverse. Dunia dan fisika dan metafisika itu berjalan secara bersamaan. Jadi mudah. Kita sungguhnya ngambil aja dari teori-teorinya Hawking itu sama Tesla itu. Ternyata dunia dan akhirat juga sama. Ini partikel subatomik juga mirip dengan ruh. Ini kalau kita masih kurang yakin lagi, segala peralatan yang ada di dunia ini pasti polanya seperti ini. Ada ide dulu, ada gagasan, ada impuls, kemudian lahirlah blueprintnya, bahasa programnya, codingnya, kemudian baru dimaterialisasi di produk, dan sifatnya adalah top down. Oke, lanjut. Ini dibaca, boleh juga sih, tapi dibaca saja ya. Jadi ini prinsip-prinsip bagaimana kita mengurai tentang landasan teoritisnya, bahwa setiap entitas yang ada di semesta itu punya vibrasi atau punya getaran tertentu. Dan seluruh semesta itu terhubung ke dalam sumber kausa prima, yang dia bisa mengkontrol keseluruhan semesta ini. Kepanjangan nggak ya saya nerangin ini ya? Intinya bahwa Tuhan itu adalah yang menggerakkan seluruh semesta raya ini. Dan semuanya itu ternyata bersambung antar gradasi semesta ini. Yang pada akhirnya ternyata dalam diri manusia ada ruh yang sifatnya itu lintas alam itu. Ruh dia bisa adaptif di alam materi di dunia ini. Ruh ketika berinteraksi dengan jiwa kita, dengan akal, dengan tadi apa ya, dengan akal, kemudian kolbu, kemudian naluri, itu menghasilkan jiwa. Ruh di alam ruhnya apalagi di situ, intinya hanya dengan ruh lah, ini maksudnya dari ini ya, nanti dibaca sendiri aja. Intinya hanya ruh lah yang memungkinkan kita bersambung kepada Tuhan. Inti dari ini, tanpa itu tidak mungkin. Lanjut. Ini juga silakan dibaca, ini terlalu teknis ini ya, harus dengan orang fisika ini kayaknya. Lanjut aja coba. Nah, ini biar agak lebih ini ya, agar lebih aplikatif ini, bahwa gradasi semesta. Semesta raya ini bekerja dalam hukum gelombang. Ya, dicermati dulu ya, hukum gelombang. Kenapa kok kita melihat ada benda-benda, ada tata surya, ada seluruh benda yang terlihat ini? Ini karena manusia dibekali dengan indrawi, dengan pembaca virtual, sehingga ini menjadi kelihatan-kelihatan. Tetapi kalau manusia dihilangkan indrawinya, ini semuanya adalah gelombang. Sehingga Allah Al-Muhit, maha meliputi ya, pasti. Jadi gerakannya Allah, orkestrasinya Tuhan itu dia akan mempengaruhi semesta raya ini. Karena sifatnya gelombang. Karena gelombang tidak ada apa ya, delay. Semuanya satu, di sini gerak ya, sampai sini gerak juga, di sini gerak, di sini gerak. Jadi tidak ada delay. Maka dengan sangat mudah kita menyampaikan bahwa ini adalah sifatnya paralel multiverse. Jadi dunia ini sudah ada, akhirat ini sudah ada. Ya, sorry, dunia ini ya. Ini batas dunia ya, ini batas dunia. Jadi pembagiannya seperti ini ya, adik-adikku yang saya cintai. Ini membaca ini adalah alam ketuhanan. Inilah ars. Ini alam ketuhanan yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, yang undefinisi dan undeskripsi.
Kita seringkali terjebak di sini. Oh Tuhan, di alam sana itu. Artinya sebenarnya kalau mau jujur yang dihayalin apa coba? Kan dihayalin kan nggak ketemu. As-sholatu lidzikri, coba saya tanya sama Mbak Ani, as-sholatu lidzikri apa artinya? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Apanya Allah yang kau ingat? Apa? Iya, bentuknya apa itu? Berarti kita dapat duit, kita ya abstraknya seperti apa? Misalnya apanya Allah yang kau ingatkan? Enggak, artinya kan bukan Allahnya yang diingatkan ya. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apanya Allah yang kau saksikan, Mbak Intan? Padahal teksnya adalah bersaksi. Nah, itu kan. Oke, kita lanjut ke sini. Ini alam ketuhanan. Inilah alam akhirat ini. Ini alam akhirat, kemudian ini alam dunia. Ternyata alam dunia ini dibagi menjadi dua. Ini alam fisika, ini alam metafisika infra. Jadi ini yang kalau kita sandingkan dengan kesadaran kita, alam ketuhanan inilah yang menghasilkan mahasadar, kemudian alam ruhani ini yang alam atas sadar, kemudian alam dunia ini terbagi menjadi dua, alam sadar dan alam bawah sadar. Ini coba kalau lanjutnya seperti apa? Biar nggak terlalu teoritis. Ini aja kali ya? Balik lagi biar dicermati dulu. Enakan di sini tadi. Kalau ini masih terlalu teoritis. Tapi ini saya hanya ingin menggambarkan. Jadi tidak punya alasan. Kalau waktu itu berjalan sekuensial, dunia dulu, baru dunia dulu, kemudian baru akhirat, baru menghadap Tuhan. Kan seperti itu ya, ini ya. Dunia dulu, masuk akhirat, ketemu Tuhannya. Seperti itu ya. Padahal di alam ini tidak ada waktu. Jelas ya? Di alam ini tidak ada waktu. Makanya sifatnya abadi. Kan banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan kekal di surga, kekal di neraka. Ini seluruhnya adalah entitas kodim, karena dia bentuknya adalah ruh, nur. Dan tidak mungkin alam materi ini tercipta ketika tidak ada ini. Jadi gradatif. Jadi berdasarkan teori ini, kita menyusun ini. Semesta ini ternyata gradatif. Kita jangan terlalu lebay lah mikirin ini. Nggak akan sampai. Seperti yang tadi disampaikan, apanya Allah yang kau ingat, apanya Allah yang kau saksikan. Itu. Akhirnya lebay kita bertuhan itu. Maksimal kita ada di sini. Kita bisa diberi akses. Sebagaimana Al-Waqiah 7879. Itu salah satunya. Itu tentang Al-Quran. Al-Quran yang bukan di sini ya. Al-Quran masih bentuknya ruh. Itu bahwa Quran itu tersimpan di Lauh Mahfuz dan hamba-hamba yang disucikan ruhaninya bisa menyentuhnya, bisa membacanya. Ini kita prinsipnya seperti itu. Jadi kita makanya melakukan eksplorasi di area ini. Kemudian ini alam dunia ada dua, alam yang sadar dan bawah sadar. Nah, ini yang hati-hati. Karena alam bawah sadar mirip sekali dengan alam atas sadar. Dia sama-sama alam metafisika. Hanya ini metafisika ultra, ini metafisika infra. Kalau ini sudah not belonging, tidak ada preferensi, tidak ada keinginan, ini banyak sekali keinginan yang tadi itu. Yang hasrat, keinginan seksual, bertahan diri, kemudian makanya kalau di sini nih ketemunya Tuhan diri, Tuhan ego, Tuhan materi. Jadi Tuhan itu siapa sih? Jadi di ilmu ini mendefinisikan Tuhan itu mudah. Saya pernah belajar tentang definisi Tuhan yang, pokoknya sampai saya ketemu konsep Tuhan tentang nihilisme. Kan tidak boleh kita mendeskripsikan Tuhan kalau takutnya salah, maka kita harus menafikan.
Tiada Tuhan selain Allah. Tiada kekuatan selain Allah. Kan seperti itu tuh. Itu menurut buku itu. Tetapi di ilmu ini semuanya mudah. Tuhan adalah orientasi hidupmu, cintamu, pengorbananmu, kekhawatiranmu, cintamu. Wah, itulah Tuhan. Jadi jelas ukurannya. Sekarang umpamanya kesini niatnya apa? Wah, ada yang niatnya, wah saya kali-kali bisa dapat pacar. Nah itu yang berarti dia menuhankan pacar itu. Kan sederhana aja ya. Wah saya hidup saya ingin kuliah biar pintar, nanti biar dapat kerjaan, biar kaya. Oh berarti dia menuhankan itu. Kurang lebih seperti itulah. Jadi di ilmu ini nanti kita benar-benar diajari tentang bertuhan. Termasuk saya kesini ya bukan keinginan saya. Aslinya buru-buru mau, saya ngapain jauh-jauh ke kampung kayak gini, masuk ke hutan-hutan itu. Iya kan ya di sini ya udah. Ya oke banget kalau kita nurutin ini, kalau kita menahan diri ego. Saya dari Jakarta itu datang semalam itu untuk menyambut adik-adik ini. Kita anggap adik-adik juga tamu Tuhan. Ini Tuhan mengirimkan. Perspektif kami itu begitu. Jadi adik-adik ini datang kiriman Tuhan. Tuhan mengirimkan adik-adik untuk ke sini, untuk dipahamkan terhadap ilmu ini. Oke, lanjut. Itu ya. Tuh udah males sih nyapanya. Kompornya juga udah males. Kita diminum. Ah, di. Santai. Relax. Dulu. Nah ini biar agak lebih mudah ya. Agak lebih mudah, sebenarnya sama dengan tadi. Tapi ini intinya sama juga sih ini ya. Ini hanya menjelaskan bahwa ketika kita berada di tarekat ini, sesungguhnya bagaimana kita hidup di dua perspektif ini. Jadi bagaimana ruhaniah kita kan tadi kalau kita sudah berhasil kan jiwa kita kan sudah dinetralkan lah. Yang muncul adalah kesadaran rohani. Maka dengan bimbingan mursyid itu kita akan diperjalankan di alam rohani. Walaupun jasad kita masih ada di dunia. Ini terlalu berat saya kira itu ya. Tapi intinya di tarekat ini nih ya, sampaikan saja bahwa tarekat ini adalah bagaimana kita diperjalankan di alam rohani ini ketika kita masih di dunia ini. Misalnya kita masuk ke alam barzah, berbangkit, mahsyar, neraka dan surga itu ketika kita masih di dunia. Bagaimana kita masuk ke alam barzah itu ialah yang namanya konsep mutu qabla anta mutu. Jadi yang tadi yang saya ceritakan itu dimatikan diri kita. Kan roh nggak bisa dimatikan kan, tetap aja maksudnya dinonaktifkan. Roh kan yang tidak bisa diketahui, tidak bisa dimanipulasi. Jadi dalam diri kita yang tidak bisa dimanipulasi hanya roh. Makanya yang lainnya kita hajar aja. Jiwa kita, akal kita, kolbu kita, naluriah kita dihajar habis-habisan, maka akan muncul kesadaran roh. Itulah prinsipnya kita dimasukkan ke alam barzah. Itu pada saat aktivasi rohani. Kalau ingin tahu ini alam barzah, ya ini semuanya pernah masuk semua, ini semuanya pernah masuk semua. Kesadaran kita ada di situ. Cuma kan orang awam menganggapnya, akhirat itu sesuatu yang wow banget itu. Padahal tidak serumit itu. Makanya Nabi ketika beliau itu, nah ini Mi'raj itu ini dia. Makanya kan penjelasan Mi'raj kan distorsinya luar biasa. Masih percaya nggak naik buruk bersayap ke langit itu? Masih percaya penjelasan itu? Coba Mbak Ani, masih percaya nggak Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu naik buruk bersayap menembus langit? Masih percaya? Masih, Intan?
Sampai hari ini langit ke-1 pun nggak ketemu. Oke, kalau kata lain itu langit ke-1, langit keduanya dipastikan nggak ketemu. Di era 15 abad tahun kemudian, 15 abad kemudian, langit keduanya aja nggak ketemu. Bagaimana langit ketiga? Terus masih pakai buruk-buruknya aja nggak pernah ada sekarang. Materi itu tidak mungkin menembus alam itu tadi. Ini bukan alam materi. Jadi ini alam laisa kamitslihi syai'un, ini alam ruh, alam nur, alam cahaya, alam partikel subatomik. Ini baru alam materi. Bagaimana materi menembus alam ini? Itu tidak bisa. Makanya tadi dilakukan treatment dalam diri kita, hanya ruh yang bisa masuk ke area ini. Jadi Nabi Muhammad yang Mi'raj adalah kesadaran ruhaninya. Dia duduk aja di situ. Why not? Saya bisa membuktikan itu. Dia duduk di situ saja, di kota Mekah saja, di rumahnya saja. Ngapain pakai buruk jauh-jauh ke sana? Sangat tidak masuk akal. Bagaimana dia mau materi masuk ke area sini? Ini semua terdistorsi semua. Orang masuk alam kubur. Itu kadang-kadang awam aja nggak bisa membedakan antara alam kubur dengan kuburan. Yang masuk kuburan itu jasad kita hancur, jasad kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Yang masuk itu adalah ruhania kita, jiwa kita. Itu juga bukan masuk ke alam kubur, namanya alam barzah ini. Barzah adalah alam sempadan, alam penantian, batas, dia tidak bisa masuk ke sini. Jadi kalau orang pada umumnya itu, begitu mati itu, dia tinggal di alam barzah. Makanya di ilmu ini adalah di treatment. Kita mengenal barzah ketika kita ada dalam kesadaran akal, dia dalam kesadaran duniawi ini. Kita sudah di treatment untuk mengikuti area-area ini. Harus ketemu. Kalau nggak ketemu sekarang, kalau tidak pernah mengenal alam barzah sekarang, hari berbangkit sekarang. Hari berbangkit kan apa? Ini kalau dijelaskan pakai teori singularitas itu suatu hal yang biasa-biasa saja. Hari berbangkit kan malaikat meniup trompet ya. Itu ya dibangkitkan rohania kita, dibangkitkan kesadaran kita. Setelah kita memasuki area singularitas ini, alam tunggal yang hanya ruh yang bisa memasuki alam itu. Itu dalam konsep ilmu pengetahuan namanya alam singularitas. Itu nanti kalau ada paham tentang bagaimana menembus batas dimensi, akan ketemu teori tentang jembatan Einstein-Rosen. Bagaimana Albert Einstein mencoba untuk menembus ruang dan waktu. Kemudian Big Bang, kemudian konsep black hole, yang bagaimana sebuah ruang dengan gravitasi amat tinggi, seluruh materi lenyap. Ilmu pengetahuan sudah sampai situ. Tetapi nabi-nabi sudah membuktikan. Cuma nabi nggak bisa cerita. Bayangin ya, nabi mengalami Mi'raj di 14 abad yang lalu, menceritakan kepada masyarakat gurun yang umi itu buta huruf, masyarakat yang buta huruf. Ya udah. Ini mohon maaf ya, cerita tentang kenapa buruk bersayap itu. Jadi di saat itu kendaraan yang paling cepat di muka dunia apa? 14 abad yang lalu. Kuda. Tetapi kok dia bisa terbang? Akhirnya kudanya dikasih sayap. Logis enggak? Terus ternyata wajahnya kok cantik. Makanya kepalanya pakai gambar manusia. Karena Rasulullah tidak bisa menceritakan kondisi itu di masyarakat itu. Coba kalau Rasulullah menceritakan surga adalah sebuah kondisi ruhani yang begini di masyarakat itu, ya nggak susah. Surga itu banyak bidadarinya. Pasti itu yang diceritakan juga. Saya yakin, silakan di hadis ini saya belum pernah mengeksplorasi hadis itu, tapi saya yakin tidak diceritakan kepada sekelas Ali bin Abi Thalib ataupun Abu Bakar As-Siddiq. Saya yakin nggak mungkin.
Jangan-jangan yang tanya budak gitu ya. Yang jomblo lama itu pingin lihat surga. Oh, di surga itu banyak bidadari gitu. Padahal itu hanya kias-kias. Nggak ada di sini, bukan alam materi. Di mana? Di sini ada orang ini ruh ini. Mana? Alam nur, alam ruh, alam cahaya, alam partikel gelombang, partikel kuantum. Di alam ini tuh nggak ada. Yang ada materi hanya ada di alam ini. Berarti jangan mau dikibulin ya Pak ya. Bukan dikibulin. Nah, maksudnya jangan seperti itu. Masa kita sama seperti 14 abad yang lampau gitu. Makanya pemahaman mahasiswa aja masih banyak yang seperti itu, coba kan? Bagaimana saya begitu beratnya untuk untuk menyampaikan ilmu ini. Makanya saya sampaikan, silakan tonton aja YouTube saya. Itu ustadz-ustadz yang paling ngetop. Bahkan nanti sebentar lagi saya Menteri Agama, saya akan battlekan itu. Bagaimana pemahaman-pemahaman yang sangat rasional. Umat dibawa kepada kesadaran bahwa sadar. Kenikmatan-kenikmatan surga, pahala sedikit-sedikit pahala, bacaan-bacaan dikit pahala lagi. Yang penting ada ujungnya bagaimana kita menaikkan kesadaran rohani kita. Itu kualitas manusia di situ. Tapi kita kan orang awam, nggak bisa sendiri. Roh kita itu naik dimensi-dimensi. Nggak mungkin kita bermiras tanpa hanya adanya bimbingan. Itulah perlunya guru rohani yang membimbing kita. Ini kan kalau orang nanti kalau ada sering dapat pengajian kan, Mi'raj itu kan nabi, kita nggak mungkin ngikutin. Lah terus untuk apa ajaran disampaikan? Mi'raj kan ceritanya pertama ini ya heboh banget ya. Tetapi di endingnya Rasulullah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah sebagaimana mi'rajnya orang mukmin. Ya sesederhana itu, sebagaimana orang sholat aja. Orang sholat juga bisa mi'raj. Oke, lanjut coba. Nah, ini sedikit aja ya. Ini bagaimana kita menerapkan tentang dimensi-dimensi ini. Semoga ada hafal. Ini dimensi ketuhanan, ini dimensi rohani, ini dimensi alam materi. Di sini ada Allah, di sini ada rohani Rasul. Jadi ini ya, seluruh nabi-nabi di sini, ini ruhnya sama. Rohani Rasul itu frekuensi aja. Frekuensi gelombang. Jadi dia channel, alamat channel. Jadi channel ini dia sebenarnya mendiami seluruh nabi-nabi di sini. Channelnya sama, ruhnya sama, itu frekuensinya sama. Jadi wah, Rasul itu bentuknya itu semuanya gelombang. Ini hanya alamat channelnya saja. Sekarang coba, Mas Zaki, Tuhan berkata-kata apa enggak? Maha berkata-kata, makanya berkalam kan? Wujud kita kok, nah, maha berkalam. Kalam pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad kan Iqra bismi rabbik gitu ya. Itu kira-kira ngomongnya gimana Tuhan itu? Oke, melalui ngomongnya seperti apa Tuhan ke malaikat Jibril? Terbayang nggak? Tuh, jangan bagaimana kita mengimani, terbayang saja enggak. Mungkin nggak Tuhan Jibril, Iqra dong, Iqra gitu. Mungkin nggak seperti itu? Tidak mungkin. Ini alam laisa kamitslihi syai'un. Tidak tahu kita, gampangnya memang tidak tahu. Tetapi ketika sampai di Jibril kita harus tahu. Karena ini sudah ada bentuknya. Ini nur, ruh atau cahaya. Disinilah namanya partikel gelombang. Oke ya, kita sampai sini. Bentuk kalamullah, bentuk Al-Quran di sini adalah partikel gelombang. Di alam ini alam qadim. Kira-kira berubah-ubah apa enggak di sini? Pak Jaki. Di sini kan tadi Allah berkalam bentuknya ruh ya. Di sini berubah-ubah apa enggak? Tidak mungkin berubah. Pastikan.
Masa di alam ini berubah? Masa malaikatnya berubah? Ini isinya malaikat ya. Ini malaikat isinya. Tadi yang disebutkan ya. Isinya kemudian akhirat, surga, neraka. Pokoknya rukun iman semua. Berubah enggak? Tidak mungkin. Karena ini alam pasti. Bagaimana kalau di sini berubah? Mbak Ani, berubah enggak? Bentuknya apa di sini? Nggak tahu, kalau nggak tahu saya kasih tahu, bentuknya partikel gelombang. Di sini tidak ada suara. Di sini tidak ada kata. Kalau Mbak Ani pakai argumen, oh itu bentuknya suara, Pak Munajat, saya katakan pakai suara bahasa apa di sini? Blunder, silakan. Profesor pun blunder. Jadi di sini tidak ada bahasa, tidak ada kata, tidak ada suara. Ini alam partikel. Jadi kalamullah di sini bentuknya adalah partikel atau ruh atau nur. Jadi pertanyaan saya, tidak berubah ya? Bahkan di pemahaman kami, Rasulnya pun tidak berubah. Yang berubah adalah fisiknya, nabinya. Sehingga ketika Nabi Musa mendownload Taurat dari sini, itu barangnya sama apa tidak? Jangan ini dulu, Bu. Sama apa tidak? Coba pakai logika. Buang seluruh memori-memori masa lalu Anda. Karena memori Anda adalah alam bawah sadar Anda. Pengetahuan yang didoktrin oleh orang tua Anda, oleh nenek moyang Anda, oleh dosen-dosen Anda. Keluarkan itu. Silakan logika Anda. Ini live, ini nanti videonya disampaikan kepada dosen-dosen Anda. Berubah nggak ini? Informasi kalam Tuhan di alam ini berubah apa enggak? Di alam kekal. Sudah pasti tidak berubah. Sekarang kalau manusia yang diizinkan untuk mendownloadnya, untuk menyentuhnya, kemudian Nabi Musa menjadikan Taurat, Nabi Isa menjadikan Injil, Nabi Muhammad menjadikan Al-Quran, dan lainnya. Zabur siapa? Daud ya? Nabi Daud Zabur. Itu barangnya sama nggak di sini? Sama apa tidak? Pilihannya coba. Mbak Intan, sama apa tidak? Relax aja. Pasti sama. Pasti sama. Masa Tuhan tergantung sama ini? Oh, nabiku yang mau turun Nabi Musa, saya ganti deh codingnya di sini. Saya ganti deh instrumennya di sini. Karena akan turun Nabi Musa. Sehingga nanti jadi kitab Taurat. Wah, nabinya yang akan saya turunkan Nabi Isa, saya rubah lagi deh ini. Logika apa yang dibangun seperti itu coba? Ini alam abadi, ini alam qadim, alam yang kekal di sini. Karena ini percikan pertama dari Tuhan. Yang berubah adalah di alam materi ini yang berubah. Clear enggak? Buktinya apa? Tidak pernah Nabi itu menyalahkan Nabi sebelumnya. Tidak pernah menyalahkan kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad tidak menyalahkan Injil, Taurat, Zabur, bahkan suruh mengimaninya. Makanya rukun iman bukan iman kepada Al-Quran. Betul apa enggak? Tetapi iman kepada kitab-kitab Allah. Ini doktrin ini yang menjadi harus ini. Makanya saya senang sekali ini mahasiswa. Walaupun sekarang belum ini, nanti malam berpikir, oh ternyata benar juga itu Pak Munajat. Channel saya Mahmud ya. Silakan, saya siap untuk diundang di UIN Bandung untuk kita beraudiensi dengan yang lebih luas lagi, dan saya siap untuk gratis kalau sama saya. Ilmu yang tidak ada di literasi dan siap diuji. Jadi sama ya, sama. Nah, kemudian di sini yang berbeda. Ini namanya alam diferensiasi. Alam yang mengikuti hukum ruang dan waktu. Inilah hukum sunatullah ada di sini.
Sekarang saya tanya, Iqra bismi rabbik itu ucapan siapa? Ketika di Gua Hiro ada kata-kata Iqra bismi rabbik, Mbak Intan, kata-kata siapa itu? Itu adalah kata-kata Nabi Muhammad. Bahasanya bahasa Quraisy, bahasa manusia. Bahasa Quraisy baru ada di abad berapa? Yuk, makin pusing lagi. Bahkan di sini adalah nama pun sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Wujud, asma, kalam, af'al, zat semuanya adalah laisa kamitslihi syai'un. Saya tanya, kapan nama Allah itu hadir di dunia? Yuh, mengerikan lagi. Kan mahasiswa tasawuf. Mbak Ani, kapan nama Allah itu ada di dunia? Iya, kan baca sejarah. Jadi sebelum Mbak Ani belum lahir belum ada nama Allah. Ada. Kalau kita masih mendeskripsikan Tuhan dengan hal-hal instrumen-instrumen seperti itu, bagaimana akan ketemu yang ini? Bahkan nama Allah pun baru turun 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Sebelumnya namanya kalau menurut menurut Nasrani kan Tuhan Bapa itu ya. Kemudian kalau menurut Taurat itu Yahweh namanya. Padahal itu utusan yang sama dari yang sana. Tetapi ketika berada di alam dunia ini, dia mengikuti hukum ruang dan waktu. Kira-kira ada yang nggak masuk akal apa enggak? Makanya kalau sudah masuk ilmu ini kita menjadi cair. Kita tidak masalah itu tentang kenapa kita berbeda, kenapa agama berbeda. Sekarang ya, kalau yang masih fanatis agama ya, sekarang ya, jangankan agama, ternyata begitu di breakdown menjadi mazhab pun kita berbeda-beda, bahkan saling mengkafirkan, saling menyalahkan. Kita berbeda akidah, kita saling menyalahkan, bahkan saling berbunuh itu. Beda akidah itu ada, terutama Mu'tazilah dengan Ahlussunnah itu dulu ya, saling berbunuh-bunuhan sampai ratusan tahun. Bahkan beda organisasi pun saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Artinya apa? Ilmunya hanya di sini, kebaca itu. Kalau di sini mau ngapain juga, kebaca ininya. Ukurannya terbaca, hanya ada di batas ini. Dan seluruh tentang Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu ada alamatnya di dunia ini. Oh, ini kalau kita eksplorasi lagi tentang siapa sih sesungguhnya Tuhan di dunia ini, wah sini. Tapi jangan dulu lah ya. Nanti biar kesini lagi itu. Nanti kalau sudah semester 7 nanti kesini lagi. Oke, lanjut. Ini kalau yang ini sebenarnya khususnya untuk tali wasilah sebenarnya ini. Jadi kita itu tidak mungkin bisa berhubungan langsung dengan Allah itu. Karena secara dimensional berbeda. Jadi ada 4 dimensi yang harus kita lalui. Pertama materi, dia berbeda materi, ruang, waktu, dan dimensi. Ada 4 hal yang harus dilewati. Bahkan dari ini aja lewat ke sini, ruang dan waktu sudah tidak mungkin. Ini yang akan merubah cara ibadah kita. Jangankan ini ke sini, Tuhan yang, pertanyaannya, Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang maha mutlak, bisa nggak turun ke dunia? Ayo Mbak Ani biar tambah pusing lagi. Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang maha mutlak, bisa nggak turun ke dunia? Pusing kan? Padahal pernyataannya yang gampang. Bisa atau tidak? Tidak. Oh, pintar juga. Kenapa tidak? Bukannya dia maha segalanya. Kenapa Allah tidak bisa turun ke dunia? Kan dia maha segalanya. Bisa jadi. Tuh, berubah kan?
Bagaimana mungkin Sang Maha Mutlak berada atau mendiami alam relatif? Oh, dia maha segalanya. Ini aturan Allah. Memang Allah mengatur demikian. Tidak mungkin dia akan berada di alam relatif. Makanya dia mengirim utusan. Inilah yang namanya tali wasilah. Ketika Allah berkalam itu tadi, itu berkait melalui sistem wasilah ini. Bisa roh Rasul, bisa yang jelas bersambung dengan roh Rasul, bisa dengan malaikat sebagai penghantarnya, kemudian diterima oleh transmitternya, penerimanya di dunia ini. Itu pun seperti itu. Demikian juga ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita juga lewat itu. Ini memang akan membongkar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat atas Nabi. Kan bingung suruh menjelaskan. Allah kok bersolawat kepada Nabi. Kemudian orang syariat menerjemahkan, oh kalau gitu kita bersolawat dengan kata-kata. Misalnya, hanya ada satu golongan yang selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Terus buat organisasi namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan ya yang kita saksikan di tengah-tengah kita. Jadi bukan mempelajari ininya, bukan mempelajari kausalitasnya. Jadi yang namanya sholawat dalam perspektif ini adalah ketersambungan, menyambungkan frekuensi. Ini. Jadi tidak mungkin kita langsung menyambung ke sini, makanya apanya Allah yang kau ingat ya pasti tidak akan nyambung. Jadi kita harus melalui transmitter. Transmitter rohani itu adalah Nabi. Tapi Nabi sudah tidak ada. Selalu ada hamba-hamba yang disucikan, yang menggantikan atau meneruskan fungsi-fungsi kenabian. Dia bisa ulil amri minkum, rasulun min anfusikum, al ulama warasatul anbiya. Itu yang walia mursida, guru mursid, guru rohani. Itu yang bisa mentransmisikan itu. Saya kira udahlah ya. Saya kira itu ya, yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Saya mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Ilahi anta maksudi wa ridhoqamatul bi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax dulu ya. Minum dulu, minum. Saya juga mau minum. Jangan tegang, relax. Ini kan uraian ya, udah disampaikan. Nah, jika di dalam uraian tadi yang disampaikan Pak Ketua ini ada pertanyaan, silakan sambil relax ya. Silakan sambil dimakan. Sambil dimakan ala kadarnya, dan mohon maaf ya, kami ini banyak lalat nggak tahu nih. Sudah 2-3 hari diserang ini. Awal-awalnya nggak ada. Mungkin karena mau ada adik-adik jadi diserang ini. Metafisik ini yang menjadi fisik. Gitu. Ayo Mbak, aku juga makan ini, Ber ini. Ayo makan ya. Sambil dimakan, sambil silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Beli waktu dulu untuk barangkali ada yang mau bertanya. Santai dulu, jangan ya. Santai saya. Bagaimana kami harus sampaikan ya, bahwa thariqat kami seperti ini. Proses itunya gitu ya. Seperti tadi ada baiat, zikrullah, syuruh, berabi, berbakti untuk dia. Itu sistemnya. Kalau urusan mata kuliahnya dia kita juga paham lah, orang Ya. saya dulu juga mahasiswa juga kayak gitu. Nanti ini untuk pertanyaan untuk perihal ini dulu. Nanti selepas selesai baru kita bebas. Mungkin ada yang dibutuhkan apa, kita dengan teman-teman semua nanti itu baru kita bicarakan. Ini perihal ini dulu. Mau lihat-lihat lingkungan juga boleh ya. Lihat-lihat lingkungan sini. Oh boleh. Mungkin nanti boleh setelah selesai ini lihat lingkungan. Nanti masuk lagi baru sharing lagi mungkin apa yang dibutuhkan. Iya, nggak apa-apa. Wajar. Karena ini makanya saya dari di awal tadi sudah bilang kan. Mohon maaf, mungkin kami akan berbeda penyampaiannya. Bukan menyampaikan surga, neraka, dosa, pahala, bukan.
Ya. Ayo ya mana ya, biar ini. Itu yang waktu yang merasa sejak berarti kan dari sini udah mengetahui Iya, Iya. iya. itu tuh bagaimana yang nah ini kerjaan akhirat kan mengetahui ini dulu. Atau jangan saya lah, silakan biar milih biar oh itu ketuanya doang yang tahu itu. So, ini yang nggak jelas ini nih kayaknya. Kan kayaknya orang ini nggak jelas ya. Ayo ya, dijelasin cara masuk neraka itu. Itu katanya tadi berarti orang yang Hidup ini, dia mengetahui surga dan neraka. Itu tuh bagaimana kok bisa mengetahui itu? Gitu. Padahal kan orang bilang tuh kita mengetahui itu setelah kita meninggal. Iya. Kita mengetahui. Iya. Sedangkan di sini tadi kan kita belum meninggal tapi kita sudah mengetahui. Iya. Gini, sebelumnya saya Pandekan Dino ya. Nama saya Jaka dari Majalaya dekat nih, daerah Cikawau. Nah nanti bisa itu dilanjut tuh. Ada tuh channelnya Jalan Kemaripatan Jaka ya di YouTube gitu. Begini, Nabi menceritakan kubur, surga, barjah, neraka itu dalam keadaan Nabi masih hidup atau udah meninggal? Wih, pinter juga. Saya balik nanya sekarang mic-nya dulu. Masih hidup. Berarti Nabi mengalami. Nah sekarang bagaimana caranya? Kalau nggak Kita- ketemu kan berarti cerita doang Nabi. Nah, itu cuma cerita doang. Nah sekarang kita bagaimana caranya Tuh kan semua di sini pinter semua Mbak, itu kan. surga Nah, barjah neraka itu sekarang. jangan dikira ketuanya doang yang pinter. Weh. Pertama gini, kubur itu kan alam dimensinya beda kan dengan dunia. Nah untuk masuk ke alam itu, Nabi pun pernah menyampaikan, ketika kau mati, kau akan ketemu alam yang lebih nyata daripada dunia, yaitu akhirat, betul kan? Nah, jadi dunia yang selama ini kita anggap nyata, ternyata hanya cuman fata morgana. Nah, untuk masuk ke akhirat itu, dimensi kubur itu, ada satu hadis di apa itu? Mutu apa? Bukan hadisnya itu, Ar-Rahman 33. Oh, tidak Seluruh menembus. jin dan manusia Tidak akan menembus. akan sanggup menembus batas bumi dan langit, berarti akhirat itu ya. Terkecuali dengan kekuatan Tuhan. Nah, yang mana kekuatan Tuhan itu? Di Asal 52 disebutkan, sebelum ini engkau tidaklah mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Keduanya kami jadikan nur iman dan nur kitab. Dan kami tunjuki, kami kehendaki, kami wahyui di antara hamba-hamba kami. Dipilih itu. Nah itu kekuatan Tuhan itu berupa itu, nur. Di awal pertama untuk kita tembus ke dimensi kubur, kita sebelum mau masuk ke akhirat itu ya, kubur aja dulu. Itu ada transmisi pemasukan nur iman, nur kitab itu. Itu kan kekuatan Tuhan. Kita baru bisa tembus gitu ke dimensi itu beserta kekuatan Tuhan. Kalau bahasa dulunya al-buraq. Itu kota cahaya, kota al-buraq itu. Nabi juga kan itu mi'raj beserta unsur Tuhan kan? Al-buraq itu. Jadi kias bukan ini Bukan kuda terbang itu. Bukan kuda terbang itu cuma kias itu, kias. Nah itu yang dimaksud dengan al-buraq itu kekuatan Tuhan, nur. Nah itu bisa ditransmisi ke diri manusia itu melalui beat. Jadi beat itu bukan perjanjian, bukan apa mengucapkan sumpah bersama-sama, tapi ditanamkannya nur iman, nur kitab itu. Ini Kang Jaka udah pernah masuk neraka belum? Setiap hari. Aduh. Ini yang lebih susah Mas yang sering ini. Kalau saya mungkin tidak terlalu banyak masuk neraka kali. Itu tuh yang Saya susah-susah. tiap hari itu. Nah itu pertamanya segitu kan ada hadis itu. Janganlah engkau mati sebelum beat dikalungkan di leher kamu. Kalau kamu mati dalam keadaan tanpa ada beat di lehermu, itu sama halnya dengan mati jahiliyah, kebodohan. Itu hadis itu. Al-Bukhari ya, kalau Iya. salah. Tambah ini dong, Al-Kahfi 17. Nah, di Al-Kahfi 17 ini disebutkan falam tajidalahu waliyam mursida. Pinter pisan Kang Jaka. Itu artinya bimbingan Allah ada di balik seorang waliyam mursida.
Kalau kita tidak dibimbing oleh seorang mulia mursyida atau guru rohani, kita nggak akan mungkin mengenal Allah. Dia itu bukan kiai, bukan ustadz, bukan apa, Malah Buya Habib. ini Kang Jaka di situ di ayat itu kau akan tersesat Ya. ketika tidak bertemu wali yang mursyid. Ya, jadi itu Al-Kahfi 17 dibuka, Mbak. Wajib Mengeri itu. itu kan, mengerikan itu. mengerikan kalau kita tidak bertemu guru yang mursyida itu ya. Tapi yang benar-benar yang waris, sekarang kan banyak yang aku mursyid kan. Nah sekarang yang mana yang waris itu? Nah, jadi intinya itu, kalau kita ingin membuktikan kubur, surga, neraka, barzah sekarang itu harus di beat dulu, penanaman nur. Apa itu beat? Diaktifasi ruh kita, dibangkitkan. Yang dia masih dibagi itu dalam kubur yang mana? Bukan yang apa, gundukan tanah yang ada padungnya itu, bukan. Tapi diri kita ini. Wih. Banyak diri sejati kita ini terkubur. Ya ini kubur kita, Jasad kita. jasad kita, bukan kubur yang itu. Jadi bangkitkan dulu itu kesadaran rohani. Jadi kesadaran rohani itu kesadaran di atas akal. Baru kita klop dengan dimensinya. Kalau dunia kita tidak ada panca indera dan akal, klop gak dengan dunia? Enggak kan? Nah, maksudnya nur iman nur kafir itu sama persis akal dengan panca indera kita di alam ruh. Nah, ruh kalau tidak memakai itu tidak akan klop. Makanya dalam surat Yasin disebutkan sumun bukmun uyung qom yajiun. Kita fungsi itu. Sekarang saya tanya, apanya Allah yang kau ingat dalam sholat? Tadi udah ditanya, tadi udah Betul kan? Apanya Allah yang kau ingat dalam sholat? Katanya kan sholat ingat Allah. Nah, coba jawab. Pokoknya Allah. Apanya Allah yang kau ingat dalam sholat? Maksudnya gini, Hakimus sholah li Hakimus sholah li zikri. Sholat untuk mengingat siapa? Allah kan. Zikir itu kan hanya ingat. Kalau yang mau mengingat Allah, apanya Allah yang diingat? Apanya Allah yang diingat? Kalau saya mengingat di siapa tadi? Mbak Ani. Mbak Ani. Mbak Ani. Apa Mbak Intan? Saya begitu pulang saya udah bisa mengingat karena pernah bertemu, pernah melihat. Tapi dengan mengingat Allah, apanya Allah yang diingat? Pernah ketemu, pernah bersaksi, pernah menyaksikan Allah. Dan itu maksudnya. Nah begini aja lah singkatnya ini. Kan pertanyaan kubur dua kan? Man robuka, wan nabiyuka. Bukan siapa nama Tuhanmu, tapi yang mana Tuhanmu? Coba sekarang jawab, bisa nggak? Ya yang mana Allah itu? Yang mana Allah itu coba? Memberikan kita nyawa hari ini dapat Itu kan bukan Allahnya itu, itu yang memberikan. Tapi sipil, pemberian. Ini dalam sifat 20, ada kan yang pertama kan wujud. Nah yang mana sifat wujud Allah itu? Sedangkan ada hadis gini, kau tak akan ketemu Allah yang maha akhirat. Balik yaumidin laisa kabisni syai'un. Sebelum kau ketemu dengan Allah yang di dunia. Nah, temukan dulu yang di dunia. Baru kita ketemu yang maha rahasia. Tapi bukan berarti Allah ada dua loh. Allah tetap satu. Tapi siapa yang di dunia itu? Itu sang pembawa wasilah itu. Kita harus ketemu dengan dia. Kalau kita ketemu dengan dia, kita bisa bersaksi. Nah itu mungkin nantilah ke depannya. Tapi karena udah terlanjur dibuka, saya tambahin. Nanti pokoknya ini intinya dulu ya. Kalau kita ingin ketemu membuktikannya surga, kubur, barzah, neraka itu pertama harus PA dulu. Kita tanamkan nur iman, nur kitab itu yang disebut kekuatan Tuhan. Baru kita bisa menembus dimensi itu. Harus praktek. Praktek. Jadi bukan ilmu yakin, tapi hakul yakin buktikan sendiri. Bukan apa kata orang lain. Bukan ilmu katanya. Ya, ya mungkin nih Pak Ketua silakan. Nggak, nambahin aja karena Kang Jaka udah terlalu tinggi itu. Berarti ini maksudnya ada wakil wakil Tuhan di dunia. Makanya kan banyak ya kata-kata nahnu. Kita, kami. Kok Tuhan menyampaikan kami itu? Yang dimaksud kami itu adalah ini. Allah yang laisa kami selisaun, ruhani Rasul, dan pembawanya di dunia ini. Ini ketika Tuhan berhubungan dengan manusia, ya melalui ini, instrumen ini. Jadi bertiga inilah. Makanya menyebutnya kami. Coba silakan. Kalau Allah menyebutkan kami, mesti urusan dunia. Karena dia urusannya dengan ini, dengan kebersamaan ini. Nah, terus yang ini saya nambahin lagi karena ini udah dibuka juga ya. Jadi ini manipulasi, Mbak, dimanipulasi.
Saya sebenarnya ada punya yang lebih keren lagi itu ya. Ini soalnya nanya ini, keren ini. Biar ini di tempat lain. Jadi yang dimaksud Mbak Ani itu, kalau kematian reguler itu seperti ini, lahir, ibadah, mati, masuk alam barzah. Coba di sini, selama-lamanya ini sampai menunggu kiamat yang sesungguhnya itu. Ini teman saya yang nyusul Pak. Oh, kirain Pak dosennya. Ini udah sampai hari berbangkit. Jadi ini Mbak Ani, yang Mbak Ani sampaikan itu ini, yang reguler ini. Pemahaman umat itu seperti ini. Nah, di ilmu ini, ketika kita ada berada kesadaran roh ini, ininya dinonaktifkan, ini nonaktifkan, ini nonaktifkan, kita dengan bimbingan seorang mursyid, kita itu bisa diperjalankan ini, di alam ini, di alam akhirat ini, berbangkit mahsyar, pengadilan surga neraka. Ini, ketika kita sudah aktivasi rohani, prinsipnya seolah-olah dimatikan. Mati di sini sama dengan di sini. Mutu qabla anta mutu. Hanya di sini kan orang awam yang menganggap jasad ini ada. Kalau kita hilangkan fungsi ini kan hanya kesadarannya. Kita kan sesungguhnya kesadaran ini gitu. Kita abaikan saja yang ini bicara tentang kesadaran. Kita matikan kesadaran kita, maka ruh yang muncul bersambung ke tali wasilah. Kita zikir, ubudiyah, suluk sampai melampaui batas. Jadi di sini melampaui batas, enggak kan? Memang berat sekali, sampai mau melampaui batas akal, batas kolbu, batas naluri. Jadi contohnya saya aja lah, saya itu dosanya banyak. Jadi begitu ikut ini, yang menjadi utama tuh bagaimana saya itu diampun dosa saya. Jadi pada saat saya pembersihan itu, seolah-olah ya, seluruh kenikmatan selama hidup saya itu habis oleh rasa sakit yang saya derita itu. Seperti itu. Jadi kita masukin alam barzah ini ya, bener. Kok tahu itu Pak munajat itu alam barzah? Ya persis seperti yang diceritakan itu. Kita kebingungan di sana. Oh ini apa ini? Kita nggak tahu sama sekali. Sesuatu alam yang undefinisi, undeskripsi itu. Jadi benar-benar ketika zikrullah kita saya ingat sekali surat Yasin 65. Mulutmu terdiam, kemudian mulutmu terkunci, tanganmu yang berkata-kata, kakimu yang menyaksikan. Kakinya ampun-ampunan. Berarti dosa saya banyak banget. Jadi real itu, yang makanya sisa-sisa kelihatan itu Mbak. Itu masih di neraka itu tuh, siksa. Jadi aktivitas ini diselesaikan hari ini. Ini kalau kita masuk secara reguler, itu nggak akan mampu. Karena kita yang kita istilahnya dimanipulasi aja segitu sakitnya itu perjalanan ini. Jadi terutama pada orang tuanya, selesaikan urusan ini tuh sekarang. Berat kalau nanti. Kalau hidup lagi. Mang Jaka ini pintar juga ternyata. Di sini semuanya pintar semua, jangan dikira ini doang. Tambahan dari Ibu Nyai. Mangga, ini Ibu Ketua barangkali ada pesan dan kesan untuk ini para mahasiswa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Fikir Tariqah Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara, para khalifah, mahasiswa wabil khusus ya, dan seluruh jamaah di wilayah Jabar. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah ilmu yang luar biasa yang tadi sudah disampaikan. Saya tidak akan mengupas lagi, cuma saya ada beberapa pesan saja bahwa tadi di end-nya ketika kita secara reguler kita mengikuti secara syariat saja, sebenarnya
kita itu dilahirkan sudah ada syariat dan hakikat, sudah ada zahir dan batin. Tadi di awal sudah disebutkan ya, lahir dan batin kita punya. Jadi kita lahiriah kan virtualnya memang akal dan panca indera kita, ya kan? Coba kita matikan akal dan panca indera kita, yang ada apa? Ruh kita. Ruh kita alamatnya di mana? Di kita. Kayak Mbak Intan misalnya. Intan, di balik wajahmu itu adalah ruhmu, kan begitu kan? Sementara ruh adalah percikan ilahi yang ada di Malik Yaumiddin tadi. Jadi kalau di zahir kita mencari ruh nggak akan ketemu, maka harus menggunakan alat tadi disampaikan. Alatnya apa? Baiat. Baiat ada penanaman nur iman dan nur kitab. Itulah yang bisa buat kita, ruh kita itu mengenal Quran Qadim yang tadi disampaikan Pak Jaka juga, bahwa tadi di Al-Quran itu semuanya adalah dasarkan Al-Quran gitu ya semuanya ya, tapi Al-Quran Qadim, jadi bukan Al-Quran mushaf yang kita hanya membaca, menghafalkan, kemudian kita hukum bacaannya, yang kita adalah terjebak di sana, tapi intisarinya bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah hilang. Pernah nggak kita bahwa Al-Quran itu jadi pedoman hidup kita? Ada nggak pernah? Pernah nggak ada adik? Ngerasa Al-Quran jadi pedoman hidup kita? Pernah nggak? Hanya dibaca saja kan? Dibagus-bagusin, hukum bacanya seperti apa? Artinya kita terlena dengan itu gitu. Padahal pesannya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi kita berpedoman sama itu. Jadi kisah-kisah Nabi yang Mi'raj dan lain-lain itu bukan cerita, tapi fakta yang harus kita jalani. Jadi kita disinilah ilmunya, kita bagaimana kita ilmiun wa amalin tadi. Jadi kita berilmu dan diamalkan gitu ya. Ada ilmunya dan ada amalnya dengan metodologi yang jelas. Ini sangat jelas ya tadi ya. Jelas nggak? Ada yang masih bingung, ngahuleng atau aneh gitu? Pasti. Coba deh, apa rasanya deh di sini? Kesan pertama apa? Aneh. Oh gitu nggak? Ada ohnya nggak? Ada ohnya ya, berarti lumayan lah kalau udah ohnya, berarti sudah ada kesadaran. Artinya yang kemarin saya syariat saja, ternyata saya hanya sia-sia belaka. Oh kita hanya fisik saja, sementara ketika kita innalillahi, kan kita sesungguhnya dari Allah, tapi belum tentu wa inna ilaihi rojiun, kita bisa betul-betul kembali kepada Allah. Kenapa? Karena tadi masih tidak, alamnya tidak bisa ke alam akhirat, kita masih di barzah ya, menggantung tadilah. Sementara kalau kita sudah betul-betul nyawanya sudah mati betulan, kita nggak bisa kembali lagi. Bagaimana kita akan bertobat? Tapi kita di dunia ini kita masih bisa kembali lagi. Kayak tadi kita sudah mengenal mati, makanya kita sudah di baiat itu sudah mati sebelum kita mati beneran. Jadi makanya kita bisa mengalami akhirat sekarang. Konversi di sini sudah ada konversinya. Jadi akhirat dan dunia itu sama. Jadi ada di sini, cuman kesadarannya itu yang kita belum sampai ketika belum baiat. Tapi kalau sudah dibaiat, kita bisa sampai dan kita bisa mengalami itu. Jadi nggak ngahuleng lagi. Jadi kita bisa bilang, oh ini ilmunya sampai di sini tadi Pak Ketua bilang. Oh ini nanti kita sampai di sini. Oh adik-adik ngahuleng nih, buru-buru ngahuleng, kayaknya bingung, masih bingung-bingung ya. Emang saya juga gitu dulu. Habis baiat 3 bulan saya ngahuleng. Masa ya bener ya? Iya betul loh. Demam ngahuleng. Iya bener apa enggak ini ya? Bener. Ternyata sama ya Pak ya? Sama, bener. Demam. Bener apa enggak ini ya? Aduh, hidupku loh gitu ya. Tapi begitu masuk sini, ternyata ya untung aja masuk sini. Kalau enggak kemarin bisa digantung di barzah. Bener kalau balik lagi, kalau nggak balik lagi, abadan abada lo tersiksa di sana. Sakitnya luar biasa deh. Tadi udah diceritain kan? Ya, jadi bukan cerita kosong, ini beneran. Jadi silahkan kalau yang mau buktikan sendiri. Ya betul, buktikan sendiri. Dan tadi ada Tuhan di langit, Tuhan di dunia. Tuhan mengetahui Tuhan itu sesuai dengan dimensinya itu sangat tepat. Karena ketika Tuhan di dunia, maka kita wujudnya tadi kan ada sifat Tuhan kan, wujud kita mbako dan lain-lain. Itu adalah nggak cuma dihafal. Kalau kita kemarin kan dihafal syariat kan, ini kita bukti. Jadi kalau wujud mana Tuhanmu, berarti wujud di mana adanya di dunia. Tapi di dunia wujudnya adalah Dia bukan Allah, tetapi adalah tadi apa?
wakilnya Allah yang tadi bisa menyambungkan ruhani kita kepada ruhani Rasulullah menuju Allah, ya kan? Jadi kalau dulu namanya tetap Rasulullah, tapi hanya beda nama. Kalau dulu Nabi, kalau sekarang namanya guru, mursid atau walia mursida. Tadi di Al-Quran sudah banyak, ya kan? Ulama warasatul anbiya, ulama yang waris. Jadi ulama yang waris itu nggak tiba-tiba mengaku, oh saya jadi ulama sekarang waris, baru bisa baca Al-Quran, baru bisa mimpin Yasin, kemudian jadi ulama. Nah ini dia sekarang. Jadi banyak ulama-ulama yang sungguh jadi menyesatkan umat tadi dibilang ya. Jadi justru ulama-ulama yang menyadarkan orang ke bawah sadar alam jin yang cita-citanya hanya menjual sedekah, menjual pahala, ya kan? Nanti kalau udah ngamalin ini kemudian pahalanya banyak, masuk surga, surga yang mana? Kan begitu ya, tadi udah jelas. Jadi saya kira tadi sudah gamblang sekali. Jadi tolong ini disampaikan kepada teman-teman yang berminat tadi. Kami semuanya siap untuk bagaimana kita bisa sama-sama selamat di dunia dan akhiratnya. Bagaimana kita menemukan surga di dunia dan kemudian itulah cerminan surga kita di akhirat nanti. Jadi tidak berhayal lagi. Neraka juga. Neraka, iya. Neraka Jadi dulu malah. ya nerakanya bisa dialami sekarang. Jadi silakan untuk yang pemuda-muda semuanya ini, yang muda-muda sampaikan sama teman-teman generasi muda bahwa ini adalah sangat penting buat kita. Jadi jangan hayalita, jangan Tuhan yang hayalan. Jangan Tuhan yang menuhankan diri kita. Jadi berabdi berbaktinya kita jelas ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini bukan promosi sama sekali, nggak ada. Kita itu tidak dibayar. Justru kita kesini kita justru bersedekah ya Pak ya. Iya, kita mencari ilmu benar karena kita bersyukur sama Allah bahwa kita dikasih kesempatan untuk mengenal ilmu ini. Sama seperti kalian semua bahwa begitu mengenal akhirat kita bingung karena dimensi kita yang selama ini kan kita pakai dunia. Begitu rohnya kita masih buta, baru tahu roh kita masih harus dibimbing. Makanya ini butuhnya guru rohani adalah membimbing karena beliau sudah sampai ke alam sana. Kita hanya mengikut tadi, ikut gelombangnya, ikut bimbingannya, tunduk patuh itu guru zahirnya. Kita akan dibimbing sampai. Kalau kita tidak patuh, kita nggak akan pernah sampai. Ya, saya kira itu kita semua memang teorinya sudah sampai dan kita atas bimbingan guru inilah kita bisa sampai. Tanpa bimbingan kita akan pernah sampai. Kita bisa terjun payung lagi ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tolong ini disampaikan dan diamalkan. Jangan cuma cerita ini, tapi saya ingin tahu loh pesannya dari Mbak Intan sama Mbak Ani ya nanti ya. Pesan ini ya dari teman-teman yang datang ini, adik-adik. Nanti kesannya seperti apa? Terus kepengennya seperti apa nih? Apa ini datang ke sini hanya untuk mengetahui saja, setelah tahu cukup disimpan saja, atau ingin disampaikan ke teman-teman minimal tahu loh ada ilmu yang di sana yang belum pernah saya dengar. Disampaikan siapa tahu ini jadi jalan hikmah buat kita semua. Saya kira itu ya. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, turnuhun Ibu Nyai. Nah itu udah tadi alhamdulillah udah tersampaikan ya, sebetulnya udah sangat jelas. Karena kami di sini tadi seperti Ibu Nyai sampaikan, kami tidak promosi, tidak apa, tapi kami diwajibkan untuk menyampaikan. Setelah kami sampaikan mau atau tidaknya, terserah gitu. Nah nanti kami tahu ada kebutuhan dari kuliah gitu. Nanti setelah ini kita mungkin rehat dulu, kita makan siang dulu bersama-sama. Habis ini kita kesini lagi, habis makan, santai rehat. Nanti untuk tanya jawab mungkin ada kebutuhan di kuliahnya. Dan nanti kami dari semua teman-teman di sini akan ikut terlibat, saling sharing lah, saling menjawab gitu ya dari pertanyaan adik-adik. Mungkin itu dulu. Mana Teh Ani? Udah siap ya? Saya pamitin, saya pamit. Oh, makan. Enggak, saya setelah ini saya pamit jadi ya. Mulai makan dulu kan. Ya paling makan lah sampai. Nah, nanti bisa pamit di situ. Karena nih nanti malam kebetulan ada acara lagi penyampaian materi juga gitu. Dan besoknya juga gitu, makanya lagi
kembali ke Jakarta Pak Ketua. Nanti kita sama-sama di sini dengan jamaah, dengan rekan-rekan yang lain kita berdiskusi. Maka sekarang kita makan dulu. Mungkin itu dulu ya, tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.